Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahil alamin. Yang saya hormati pengurus masjid Al-Muttaqin Simpang Ampek ya, dan jemaah muslimin muslimat yang sedang beriktikaf di masjid yang kita cintai ini. Kebetulan saya disuruh oleh Ustaz Buya Kasmir ya, datang ke sini mengisi wirid maghrib. Jadi judul yang dipilih menjinakkan hati yang liar. Manusia ini banyak yang liar hatinya. Manusia ini ada yang hatinya liar. Jadi kita ikuti cerita ini macam mana ulama dahulu menjinakkan hati yang liar. Kisah ini berawal dari seorang ulama tersohor zaman dulu yang hidup di abad kedua Hijrah, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, hidup tahun 107, meninggal 187, artinya usianya dalam 80 tahun. Ceritanya Fudail ini ketemu dengan seorang jemaah. Macam mana orang dulu berinteraksi dengan jemaah. Kebetulan jemaah ini sudah terkira lanjut usia ya. Kalau di Malaysia, di Brunei dibilang warga emas. Warga emas di sana di atas 60 tahun. Jadi Fudail berjumpa dengan warga emas, lalu ditanyanya, sudah berapa umur bapak sekarang? Ini ulama komunikasi dengan jemaah, mau membuka kata, mau menyampaikan message, menyampaikan nasihat, ditanya umurnya dulu. Umur bapak sudah berapa ya katanya. Kata si bapak yang ditanya, umur saya sudah 60. Lalu dibilang oleh Fudail bin Iyad, kalau umur bapak sudah 60, berarti perjalanan hidup bapak sudah hampir selesai, pintu kubur sudah dekat. Begitulah kira-kira. Ternyata bapak ini kebetulan orangnya tergolong orang yang kurang fokus beribadat. Artinya tergolong orang yang lalai, yang perlu dijinakkan hatinya. Hatinya agak liar. Saat Fudail mengatakan usianya sudah di penghujung, pintu kubur sudah dekat, orang tadi terkeluar kata-kata indah di mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sekarang mungkin jarang ya kalau kita tanya, bapak sudah berapa umur? Mungkin umur saya sudah 70 contohnya. Bagi umur 70 ya. Kalau gitu pintu kubur sudah dekat pak, siap-siaplah. Mungkin reaksinya lain ya. Orang ini reaksinya membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita inna lillahi, kita tidak untuk itu. Ini soalnya. Dalam budaya kita penggunaan inna lillahi itu mungkin 1% saja. Bukan untuk mendengar berita ada yang meninggal dunia saja sebenarnya, tapi kita gunakan untuk itu. Orang ini saat ditanya usianya berapa dan dia bilang usianya 60 tahun,
Lalu ulama besar itu mengatakan, berarti Pak, umur Bapak sudah hampir habis. Kalau ikut umur Rasulullah, umurnya 63, tinggal 3 tahun lagi. Berarti Bapak harus siap dong, kata ulama ini. Lalu apa jawabannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Maknanya nasihat Fudail masuk di hatinya, dan dia menilai dirinya lalai, lalu dia menyesal. Ini ungkapan penyesalan. Lalu dia macam ditimpa musibah lah ya. Umur sudah 60, pintu kubur sudah dekat, tapi lupa. Lupa. Berapa ramai orang yang usianya sudah 60 atau di atas 60, tidak ingat nak mati. Lalu apa namanya ungkapan ini? Ungkapan ini namanya dalam Islam istirja namanya. Kita mungkin tidak pernah dengar, tapi selalu sebut namanya istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu namanya istirja'an. Apa itu istirja? Menyebut innalillah saat kita terasa ditimpa musibah. Ini musibah besar. Apa musibahnya? Mentari sudah hampir terbenam, waktu sudah hampir waktu maghrib, tapi dia tidak ingat. Itu musibah. Lalu Fudail mengatakan, Bapak tahu apa maksud innalillah itu? Ini secara tidak langsung kita belajar innalillah ini, dan kita mendengar apa maksud innalillah menurut Fudail bin Iyad. Apa maksud innalillahi wa inna ilaihi raji'un menurut Fudail bin Iyad? Kata Fudail, kalau makna letterleknya, inna lillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, tiba saatnya kita akan kembali kepada pemilik. Nyawa kita bukan kita punya, kesehatan bukan milik kita. Nyawa milik Allah, kesehatan milik Allah, tenaga milik Allah, akal, iman, ilmu, semua Allah yang memberi. Secara bertahap, secara berangsur-angsur mungkin diambil tenaga sedikit-sedikit, diambil memori ingatan semakin berkurang, kekuatan fisiknya semakin berkurang, semakin lemah, diambilnya, karena semuanya milik Allah. Inna lillah, kita ini milik Allah. Suami bukan milik istri, istri bukan milik suami, anak bukan milik ayah dan ibunya. Anak milik Allah, suami milik Allah, istri milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, tiba saatnya kita akan kembali kepada pemilik. Itu artinya kesehatan ini milik Allah. Saat orang itu sakit, yang menyembuhkannya Allah. Itu maka kita wajib membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mengingatkan nikmat yang diberikan Allah. Lalu waktu ditanya oleh Fudail apa maksud innalillah, bapak ini belum bisa menjawab. Lalu ditolong oleh Fudail bin Iyad. Maknanya katanya di sini, maknanya kita ini milik Allah, dan satu saat kita akan kembali kepada Allah. Nanti saat kita kembali kepada Allah di hari pembalasan kelak, kita akan berhadapan dengan Allah. Setiap orang akan berhadapan dengan Allah. Allah akan menanya. Ada 4 pertanyaan dasar dalam hadis ya. Ada 4 pertanyaan dasar asas. Pertama tentang usia secara umum, berapa usia. Yang kedua tentang usia muda. Yang ketiga tentang harta. Yang keempat tentang ilmu. Ilmu akan ditanya. Subhanallah, ilmu akan ditanya. Kalau dia tidak belajar, macam mana dia mau menjawabnya nanti? An umrihi fima afna, wa an syababi fima abla, wa an mali min aina iktasab, wa fima anfaq, wa madza amila bima alima. 4 pertanyaan. Itu yang dasar saja, belum lagi tentang yang lain.
Belum lagi tentang salat. Salat pertanyaan khusus ada. Ada pertanyaan khusus tentang salat. Lalu kata Fudail, Bapak siap-siaplah menjawab setiap pertanyaan dalam 60 tahun yang ditempuh. Lalu Bapak tadi semakin terdesak, semakin cemas. Saat ditanya tentang usia dia merasa takut kepada Allah. Saat ditanya tentang innalillah yang dituturkannya sendiri, yang dia sendiri mengucapkannya, dia pun cemas. Lalu macam mana lagi caranya katanya? Ini ulama besar. Apalagi solusinya? Ini solusi ini untuk kita semua ini. Bahasa Arabnya famal hilah. Kalaulah perjalanan hidup saya 60 tahun akan ditanya semuanya, jadi jalan pintasnya solusinya apa? Kita kan takut mau ditanya dari usia balik, mau ditanya usia remaja, ditanya tentang uang, penghasilan berapa, kemana dibelanjakan, semua akan ditanya. Ditanya tentang ilmu. Belajar ini wajib. Belajar ini wajib. Kalau kita lihat ayat penciptaan adab ya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini ayat tentang kejadian Adam. Lihat ayat sesudahnya, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Setelah Adam dijadikan, Allah mengajar Adam. Artinya kewajiban pertama dalam hidup ini belajar. Belum lagi kalau kita lihat nanti ayat dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belum lagi kita lihat ayat-ayat lain, belum lagi dilihat hadis-hadis yang menyatakan kita ini wajib belajar. Lalu saat ditanya oleh Fudail apa solusinya, apa penyelesaiannya, ditanya oleh orang tua tadi, warga emas tadi, famal hilah, saya takut ini usia saya 60, kalau ditanya semuanya susah saya nanti. Jadi macam mana penyelesaiannya? Ini yang penting bagi kita. Kata Fudail, penyelesaiannya senang sekali. Kita kalau kita insaf, yang kita ini hamba Allah, kita ini banyak dosa, dan usia kita sudah di penghujung, takut kita kepada Allah, menyesal, kata Fudail itu senang. Yang senang tidak ingat nak mati. Rambut sudah putih, kawan sebaya sudah banyak yang mati. Bahkan yang dewa kita umurnya sudah pergi, bukan sebaya lagi, di bawah kita usianya sudah diambil duluan. Lalu tidak ingat kan kembali kepada Allah, tidak ingat wa inna ilaihi raji'un. Lalu kata Fudail, penyelesaiannya senang sekali. Inilah dia. Jelas Fudail. Boleh kita lihat poin yang ada tanda titik itu yang nomor 1. Sekarang yang perlu Anda hendaklah berusaha memperbaiki sisa usia Anda. Allah akan mengampuni dosa Anda pada masa lalu. Yang penting katanya sekarang kalau kamu insaf bahwa kamu akan mati, tiba saatnya kamu akan kembali kepada Allah, kamu takut, sesalilah perbuatan yang lalu, bertobatlah kepada Allah, bukalah lembaran baru. Kalau dulu belum pegang Quran lagi, sekarang peganglah Quran. Quran ini wajib dibaca. Berlalu satu hari Quran tidak dipegang, bertimbun dosa itu. Kalau kita pegang Quran, insya Allah dosa itu akan terhapus, terpadam, hanyut. Membaca Quran, orang yang baca Quran, dosanya akan hanyut, dosanya akan terhapus, hajatnya akan ditunaikan Allah. Kalau kita lihat fadilat membaca Quran ya. Jadi kata Fudail, sekarang senang saja Pak. Bapak menyesal, alhamdulillah. Bapak tahu kelemahan Bapak selama ini, alhamdulillah. Yang susahnya orang tuh tidak tahu kelemahannya.
orang yang dipengaruhi oleh setan. Kalau kita lihat ayat-ayat tentang setan ya, dalam Quran banyak ayat tentang setan. Di antara ciri-ciri tanda-tanda orang yang dipengaruhi setan, dia tidak ingat dosanya, tidak ingat Fatihahnya, tidak betul, dia tidak ingat. Sholatnya banyak bermasalah, dia tidak peduli. Orang yang diganggu oleh setan dalam hidupnya, tidak dilihatnya kelemahan dirinya, tidak suka mempelajari kelemahan dirinya. Kalau dia mau mempelajari kelemahan dirinya, mau bertobat kepada Allah, itu setan takut sama dia. Jadi kata Fudail, sekarang yang perlu buka lembaran baru dengan Allah, yang lalu itu akan diampunkan Allah. Ini alasannya dalam Quran. Ayat surah Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang itu kalau dia sudah menyadari, menginsafi dirinya banyak dosa, usia saya sudah 60, usia saya sudah 65, usia saya sudah 70, lalu saya yakin bahwa dosa saya banyak, lalu bertobat kepada Allah. Kata Allah di sini dalam surah Furqan, orang itu akan digantikan dosanya dengan pahala. Dalam catatan malaikat, setiap orang ada rekod, ada buku. Kita hidup ini bikin buku. Hidup kita ini bikin buku. Hari ini apa yang ditulis dalam buku kita? Kemarin apa yang ditulis dalam buku kita? Bulan Ramadan apa yang ditulis dalam buku? Bulan Syawal apa yang ditulis dalam buku? Setiap saat malaikat menulis. Kalau kita bertobat kepada Allah, saat kita menginsafi kesalahan kita, buku tadi akan dibersihkan dan ditulis di tempat dosa itu pahala. Ini maksud ayat ini. Ini maksud ayat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang itu kalau sudah bertobat, lembaran dosanya akan dihapus, dibersihkan, diisi dengan pahala. Begitu dalam tafsirnya. Jadi itulah solusinya. Solusinya kita mesti bertobat hari. Hari ini diupdate. Orang kampung tahu update nih? Hah? Tahu? Bahasa sekarang itu. Hari ini diupdate, dibersihkan hari ini. Jangan dibawa dosa hari ini ke esok harinya. Laporan kita disampaikan, laporan harian pagi dan petang, pagi dan sore. Kemudian laporan mingguan 2 kali seminggu. Malaikat menulis dan laporan diserahkan kepada Allah. Laporan harian 2 kali, laporan mingguan 2 kali. Jadi pastikan kita hari-hari membersihkan lembaran amal kita, lembaran hidup kita, membersihkannya dengan taubat. Itulah illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Orang itu kalau dia sudah bertobat dan beramal saleh, dosanya akan dihapuskan dan dia akan diberi pahala yang banyak. Subhanallah. Kita lihat hikmah dan i'tibar. Apa hikmah dari cerita tadi? Perlunya si mukmin mendekati ahli ilmu dan para salihin dengan cara yang berkesan, yang efektif bagi menyiram kaitan dosa rohani dengan ilmu yang bermanfaat. Kita perlu dekat dengan orang saleh. Siapa orang yang saleh yang dekat di hati? Yang tempat kita berkomunikasi. Kalau kita bertanya dijawabnya. Kalau kita tidak mau bertanya, dia yang memberi. Perlu ya. Kedua, perlunya ahli ilmu menjinaki hati jemaah agar mesej diterima jemaah dengan mudah dan baik. Para pendakwah juga perlu dekat dengan jemaah supaya jemaah itu jinak. Jangan lupa bahwa hidup ini perjalanan. Hidup ini berjalan. Namanya perjalanan hidup. Satu hari akan berakhir. Suatu hari perjalanan akan berakhir. Persinggahan pertama di alam barzah, seterusnya hari pembalasan, destinasi terakhir jannah atau an-nar, surga atau neraka. Kalau kita lihat karya-karya ulama zaman dulu, ada yang tajuknya
Syarus Salikin, Hidayatus Salikin. Salikin itu artinya orang yang berjalan. Itulah membawa nama ini. Membawa nama peranan kita dalam hidup ini. Baik, kita lihat ya, nomor 5, dengan kata lain perjalanan di alam fana ini berakhir dengan kematian atau kembali ke rahmatullah. Kalau dalam bahasa Islamnya bila orang itu meninggal dikatakan kembali ke rahmatullah. Cantik bahasanya. Bahasa Arabnya intaqala ila rahmatillah ataupun intaqala ila jiwari rabbih. Episode berikutnya adalah alam barzakh dan alam baqa. Ketibaan saat kematian tidak ditentukan, kita tidak tahu. Kadang-kadang yang sehat diambilnya dulu. Kadang suami istri, istrinya sakit-sakitan contohnya, suaminya sehat. Yang sehat diambilnya dulu. Nah, yang sakit masih hidup, yang sehat sudah pergi. Nah, kita tidak tahu ya. Boleh lihat surah Luqman ayat 34, surah Al-Mu'minun ayat 100. Maka dalam hadis kita digalakkan, dianjurkan meminta saat kematian yang terbaik. Kita mesti belajar tentang kematian yang terbaik dan meminta dan berusaha. Saya banyak cerita ya, banyak cerita. Saya ini sebenarnya lama di Malaysia, lama di Brunei ya. Jadi banyak cerita di Malaysia, di Brunei, orang-orang yang mencintai masjid, ada yang meninggal di masjid. Ada seorang ibu usianya di atas 80 tahun. Maghrib Isya dia tidak pernah ketinggalan. Kalau dia pergi sholat maghrib, dia tunggu sampai Isya. Kalau ada pengajian, dia dengar pengajian. Kalau tidak ada pengajian, dia baca Quran. Ibu ini. Jadi di hari dia meninggal sesudah sholat maghrib. Waktu berwirid sesudah sholat. Waktu membaca La ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu bertahlil dia meninggal. Subhanallah. Ada juga kawan baik saya, orangnya orang Thailand. Saya ramai kawan, Malaysia, Thailand, Brunei, Singapura ya, Indonesia. Ada kawan saya orang Thailand. Dia selama dia sehat, dia jarang yang tinggal sholat berjamaah. Di hari dia meninggal sesudah salat subuh. Sesudah salat subuh dia tidak pulang, dia menunggu duha. Kata Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad, salat duha itu masuk 20 menit sesudah syuruk. Tengok syuruk, di sini ada syuruk ya. Ada syuruk terbit matahari. 20 menit sesudah syuruk masuk waktu duha. Kata Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad, hafizahullah. Jadi kawan ini sesudah salat subuh dia tidak pulang, dia menunggu duha. Di situ diambil rohnya. Diambil rohnya di masjid menunggu salat duha. Subhanallah. Subhanallah. Yang ibu tadi diambil rohnya di masjid sesudah salat maghrib, waktu berzikir, berwirid sesudah salat, waktu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Yang ibu yang meninggal ini, saya pergi menanya peristiwanya kepada jemaah di masjid tempat ibu meninggal. Kata ibu itu, saya antara satu orang dengan ibu ini. Kata ibu yang bercerita, saya yang merebahkan badannya waktu dia sudah meninggal katanya. Jadi bukan cerita ke cerita ya, bukan dari fulan an fulan bukan, langsung orangnya. Yang di Thailand ini juga ya kawan saya serumah. Ada 5 tahun saya pernah tinggal satu rumah dengannya di Brunei. Jadi waktu dia sudah selesai kontrak kerja dengan Brunei, dia pulang ke Thailand. Dia meninggal di masjid sesudah salat subuh menunggu duha. Artinya apa? Artinya meninggal di masjid ini meninggal dalam iringan doa malaikat. Orang yang duduk di masjid kalau wudunya tak batal ya, kalau dia masih berwudu, malaikat mendoakan, ya Allah ampun dosa bapak ini, ya Allah ampun dosa ibu ini, ya Allah
limpahi mereka rahmat dan kurnia-Mu ya Allah. Ya Allah, terima taubatnya. 3 doa malaikat. Ini karena tahu. Kita ke masjid, kita mesti tahu. Kita ke masjid bukan hanya sholat berjamaah saja. Itu sebagian kecil daripada agenda di masjid. Di antara agenda yang besar, mendapatkan doa malaikat. Malaikat ditugaskan untuk mendoakan orang yang duduk di rumah Allah dengan niat beribadat. Kalau uduknya belum batal, kalau batal uduk, doa terputus, cepat-cepat ambil uduk. Termasuk kategori manusia yang didoakan malaikat yang duduk di rumah Allah, sama ada menunggu salat ataupun ada pengajian seperti ini. Subhanallah. Kita lihat poin nomor 7. Lantaran dirintangi keduniaan dan berbagai faktor lain, maka kebanyakan para salikin lengah dan lalai terhadap kematian dan keakhiratan. Kebanyakan orang lalai. Kenapa tidak ke masjid? Lalai. Apa faktor yang merintanginya? Kata ulama paling kurang ada berapa di sini? Ada 4. Ini kita kena awas. Ada 4 faktor yang menghalangi orang itu dari mengingat Allah. Ada 4 sebab yang menghalangi orang daripada mengingat mati. Ini kata Imam Ibnu Juzai, ini seorang ulama ternama zaman dulu, ulama dari Andalus, dari Spanyol. Katanya al-kawati arba'ah, asy-syaitan wan nafs wa dunya wal khalq. Fa ilaju syaitan al-isti'adzah wal mukhalafah, wa ilaju nafs bil qahri, wa ilaju dunya biz zuhdi, wa ilajul khalqi bil inkibar wal uslah. Ada 4 faktor menghalang dalam beribadat. Pertama, asyaitan, setan orang kita. Yang kedua, ad-dunya. Yang kedua, nafsu. Yang ketiga, dunia. Yang keempat, manusia. Kenapa tidak ke masjid? Mesti ada 4 faktor ini. Kalau tidak ke 4-empatnya, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 1. Kenapa tidak pegang Quran? Pegang Quran wajib. Berlalu 1 hari tidak pegang Quran, nanti waktu ditanya usianya, berapa usia bapak? Usia saja 50, usia saya 60. Berapa kali khatam Quran? Itu akan ditanya nanti. Kemana dipergunakan usia? Bulan Ramadan khatam Quran enggak? Bulan Syawal baca Quran enggak? Kalau Quran enggak dibaca, orang itu di-like sama setan, dijempol sama setan. Bagus apa ini, pintu kubur sudah dekat, Quran belum dipegang lagi. Kadang-kadang bapak-bapak zaman sekarang, apa yang dipegang anak-anak itu yang dipegangnya. Itu berarti perintah. Ini termasuk dalam kategori dunia tadi kan, setan, nafsu, dunia dan manusia. Dan dalam ini ada keempat-empatnya. 4 faktor yang menghalang beribadat: setan, nafsu, dunia, manusia. Semuanya ada di sini, terkumpul. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah. Quran wajib dibaca. Kata ulama ada 8 kewajiban terhadap Al-Quran. Ulama yang meneliti hukum ini, ada 8 kewajiban terhadap. Pertama, mengimani, meyakininya. Kedua, membacanya. Ketiga, menghafal. An-Nas tidak dapat, Al-Falaq tidak dapat, Ikhlas tidak dapat, Al-Masad tidak dapat. Mesti dapat. Setiap hari patutnya hafalan itu bertambah. Kalau tidak bertambah, paling kurang pemantapan. Menghafal, menyingkap maknanya. Bismillah saya, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang kita yang tak tahu maksud Bismillah itu, karena dia tidak belajar. Bismillah saja tidak belajar, belum lagi Alhamdulillah. Maka Imam Syafi'i dalam hal pentingnya belajar bahasa Arab mengatakan wajib belajar bahasa Arab. Paling kurang bacaan sholat, paling kurang zikir harian, doa harian. Kata Imam Syafi'i. Bukalah pendapat Imam Syafi'i. Yang seterusnya tadi menyingkap makna yang tersirat,
mengamalkan ajaran Quran wajib, menyampaikan wajib, memperjuangkan wajib, mengimani, membaca, menghafal, menyingkap maknanya, mendengar. Quran wajib didengar. Kalau orang baca Quran wajib. Kita sekarang kan ada speaker namanya ya. Ada speaker membaca Quran 30 juz. Kalau Bapak mau mendengar baca Quran, ini kata almarhum Syekh Ali Jabir. Waktu saya bersama Syekh Ali Jabir di Malaysia di Kuala Lumpur, dia bilang orang yang tidur kalau dia mau baca Quran, diwiridkannya baca Quran waktu tidur, itu sel-sel badannya yang rusak akan sehat. Itu kata Ali Jabir. Subhanallah. Jadi mendengar, menyampaikan, memperjuangkan, berjuang untuk Al-Quran. 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Di samping membaca itu banyak kaedahnya. Banyak kaedahnya. Bukan hanya membaca bertajwid, ikut fasahahnya, ikut makhrajnya. Bukan itu saja, bahkan berdoa sambil membaca. Seperti yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah ya. Kita lihat gangguan setan macam mana mengatasinya, katanya dengan isti'adzah. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ada gejala-gejala kita diganggu oleh setan, cepat-cepat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajib. Ada surat khusus dalam Al-Quran, surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Apa maknanya? Kita wajib membaca a'udzu birabbin nas atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim saat kita diganggu. Wajib meminta perlindungan Allah. Itu namanya isti'adzah. Kita kena belajar ya. Memohon perlindungan Allah dan dengan melawan anak Adam serta setan. Kita mesti lawan. Tengok ayat-ayatnya di sini, kita tidak sempat semak semuanya. Yang dalam kurungan itu perlu disemak nanti. Perlu juga si mukmin memohon perlindungan Allah dalam menghadapi kejahatan setan. Baca surah Nas. Tentang nafsu. Dalam diri kita ada nafsu. Kalau nafsu tidak dididik, orang itu tidak akan mau baca Quran. Nafsunya tidak terdidik. Orang yang nafsunya sudah dididik dengan baik, dia senang baca Quran. Kalau tidak baca Quran, gelisah. Nafsu ya. Yang ketiga, keduniaan, dihadapi dengan zuhud. Yang keempat, makhluk manusia. Kadang istri yang tak betul, suami pun tak ikut-ikut. Kadang suami yang tak betul, istrinya kalah. Kadang suami istri tak betul, anak jadi mangsa. Subhanallah. Ada kawan bercerita dulu, sedang jemaah di masjid, Ustaz katanya, suami saya kalau diajak ke pengajian susah sekali Ustaz katanya. Ada ibu-ibu bercerita sama saya, suami saya kalau diajak ke masjid susah Ustaz, diajak ke pengajian susah. Dia cakap, dia ngomong Inggris saja. Suami saya bilang, please don't remind me katanya. Jangan ingatkan saya. Itu suami iblis. Suami yang badannya manusia, dalamannya iblis. Suami mukmin mau diajak, istri mukminah mau diajak. Suami mukmin suka ditegur, istri mukminah suka menerima teguran. Tengok ayat dalam surah At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Mukmin lelaki, mukmin perempuan ibarat aur dengan tebing. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ayat 71 halaman 198. Sepatutnya ibu dengan bapak, suami dengan istri bagaikan aur dengan tebing. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau bapak dah mau ditegur, istri mau ditegur, itu bukan sifat mukmin yang ada dalam Quran. Sifat mukmin yang ada dalam Quran,
kabuki sama mandaki, kalurah sama mandorol. Songon siala sampagol, rap tu ginjang rap tu tol. Sama seiring sejalan, seiring sejalan. Jangan seiring batu ke jalan, seiyo batu ke sabui. Tengok surah At-Taubah ayat 71 tentang suami istri, tentang anak dan keluarga, tentang bapak dan ibu dan keluarganya. Baik, kita lihat nomor 13, jauhilah mereka yang lalai hatinya. Orang yang lalai dijauhi, media yang melalaikan dijauhi. Kalau kita lalai duanya, jauhilah, nanti akan menyesal. Boleh disimak surah Kahfi ayat 28, surah An-Najm ayat 29-30. Dalam menjauhi musuh setan, si mukmin perlu mendekati malaikat. Dalam hidup kita ini, prioritas yang dibagikan Allah, memang ada setan, tapi ada malaikat. Kalau bapak tuh mau bangun, mau tidur jam 10, mau bangun jam 4, berapa jam dia tidur? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam. Bangun dia jam 4, tidur jam 10. Bangun jam 4 dengan niat ingin sholat tahajud, dengan niat ingin pergi sholat ke masjid subuh. Tidurnya ibadat. Kalau bapak pergi sembahyang subuh ke masjid, diberi nilai seperti beribadat 1 malam penuh. Kalau siang 12 jam, malam 12 jam, bapak ibu yang pergi sholat subuh berjamaah ke rumah Allah diberi nilai seperti beribadat 12 jam penuh. Tidurnya ibadat. Datang sembahyang Isya berjamaah, dapat nilai seperti beribadat separuh malam, setengah malam. Kalau malam 12 jam, dengan kepergian sembahyang subuh dia dapat nilai 12 jam beribadat. Dengan datang sholat Isya dia dapat nilai 6 jam, 18 jam. Tidurnya 6 jam, 18 tambah 6, 24. Dah 24 jam penuh ibadat. Tidak susah masuk surga itu. Masuk surga tidak susah. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasulullah, setiap umatku ada kelayakan, ada potensi untuk masuk jannah, kecuali yang enggak mau. Kata Rasulullah. Sahabat kaget, bertanya, man ya Rasulullah? Siapa sih yang gak mau masuk surga itu? Karena sahabat hatinya hati jannah semuanya, pikirannya pikiran surga, hatinya hati surga. Jadi saat Rasulullah mengatakan illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk jannah, sahabat bertanya, siapa sih yang gak mau masuk jannah? Kata sahabat, kata Rasulullah, siapa yang akur, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat dan patuh dapat jannah. Siapa yang tidak akur, tidak patuh, berarti dia tidak mau jannah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik, jadi ada malaikat dengan kita. Ada malaikat. Kalau bapak itu mau tidur awal dan dia berniat mau bangun awal, tidurnya dikawal malaikat. Tapi kalau tidur saja, jam berapa bangun tidak tahu, terlambat pun tidak apa-apa. La ilah. Orang dulu kalau dia ketinggalan baca Quran di malam hari, paginya menangis. Orang saleh zaman dulu ada ceritanya, pagi-pagi teman ini pergi berziarah ke rumah kawannya. Sampai di rumah teman ini, tuan rumahnya menangis. Nangis, "Pak, kok menangis Pak di pagi hari, Pak?" Nah, ada berita keluarga, ada ahli keluarga yang meninggal, Pak. Katanya tidak ada. Adakah Bapak sakit? Orang lain tidak tahu gejala-gejala penyakit yang Bapak alami. Katanya saya sehat kok. Kok menangis? Tadi malam saya tidak tahajud katanya. Karena dia tidak tahajud di malam hari, pagi hari dia menangis. Kenapa Pak menangis? Ya karena tidak tahajud. Kenapa menangis? Allah marah sama saya. Allah murka sama saya. Saya terdinding dari rahmat Allah. Kenapa saya didinding? Kenapa saya terhijab? Mungkin ada kesilapan saya. Yang tak tahajud itu kata ulama banyak dosanya. Yang tak ke masjid itu banyak dosanya.
Kenapa tidak ke masjid? Dosa terlalu banyak dan ditambah hari-hari dosanya. Kenapa tidak pegang Quran? Banyak dosa. Tangan ini tidak layak memegang Quran, lidah ini tidak layak menyebut Al-Quran, kepala ini, otak ini tidak layak memikirkan kalamullah. Semuanya berlumuran dosa. Subhanallah, subhanallah, na'udzubillah. Jadi katanya nih, untuk menjauhi setan dekatilah malaikat, dan perlu juga mendidik nafsu. Nafsu kita ada nafsu. Ada bukunya ya, kalau bisa tolong cari, tajuknya Roh. Di sana ada pembahasan tentang nafsu. Nafsu manusia dalam kitab Ar-Roh ada 3 sifatnya sesuai dengan ayat Al-Quran. Ada nafsu al-ammarah bisu, tersebut dalam surah Yusuf. Ada nafsu al-lawwamah, ada nafsu al-mutmainnah. Kita mesti belajar tentang nafsu, Pak. Kalau tidak belajar tentang nafsu, susah melawan setan. Nafsul lawamah, kata malaikat, kata pengarang buku itu, pengarang buku Roh, nafsul lawamah kadang-kadang dengan setan, kadang-kadang dengan malaikat. Nafsul ammarah bisu 24 jam bersama setan. Nafsul mutmainnah temannya malaikat. Ini kalau bicara tentang bab nafsu ya. Dan kita wajib belajar tentang hati, wajib belajar tentang nafsu, wajib belajar tentang akal, wajib belajar tentang body, badan. Memang kita urus hari-hari. Kita mengurus badan, mengurus body. Body diurusnya. Body akan mati. Saat bapak mati, badan akan hancur. Kalbu tidak hancur. Organnya hancur, tapi hati nurani, kalau antum meninggal dunia, hati nurani menempuh babak baru, menempuh alam baru, alam yang kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, dia mesti kucar kacir. Orang yang tidak mengurus hatinya semasa hidup, yang tidak mengurus nafsunya waktu hidup, waktu mati kucar kacir nanti. Karena rohani itu tidak mati, yang mati jasmani. Rohani yang tidak diurus kucar kacir. Itu maka ayat tentang nafsu perlu kita semak, ayat tentang akal, tentang hati. Kita perlu mengurus body, badan, perlu mengurus qalbi, hati, perlu mengurus nafsu dan akal. Baiklah. Contoh suratan Quran tentang kelainan kebanyakan manusia lantaran keduniaan, surah Ar-Rum ayat 6 dan 7. Nomor 16, keberkesanan dan perinteraksian terhadap ungkapan ahli ilmu seperti ungkapan istirja. Bapak tadi saat ditanya usianya berapa, usia saya sudah 60. Berarti pintu kubur sudah dekat, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Connect terus, koneksinya bagus. Coba kalau kita ditanya, atau kita tanya kita diri sendiri, usia saya sudah 60, yang 60 tahun ini apa yang saya buat? Kita tahu, kita mesti tahu ya. Subhanallah. Jadi kita mesti belajar tentang istirja. Kalau satu hari tidak pegang Quran, patutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kawan di Malaysia, istrinya meninggal. Bapak ini muazin di masjid, meninggal istrinya. Datang kawan bertakziah ke rumah, dilihatnya si suami tidak nangis. Pak, kok tidak nangis? Ibu meninggal. Kata bapak itu, ibu saya, istri saya itu ahlul jannah. Kenapa saya menangis? Di mana bapak tahu istri bapak ahlul jannah? Pagi Quran, sore Quran, pagi Quran, sore Quran. Itulah tandanya katanya. Dan sholat berjamaah, sholat tahajud. Tambahnya lagi, sejak kami kawin 70 tahun yang lalu ataupun 60 tahun yang lalu, kami hanya sekali dua kali saja
tidak sembahyang, tidak puasa Senin Kamis. Sejak kami kawin 60 tahun yang lalu, hanya sekali 2 kali saja yang tidak puasa Senin Kamis. Sholat tahajudnya, sholat berjamaahnya, Al-Quran, puasa sunat, zikir, dan lain-lain. Itulah dibilang istri saya ahlul jannah. Untuk apa saya menangis dengan kematian istri saya? Ditanya oleh jamaah, macam mana bapak tahu istri bapak ahlul jannah? Pagi Quran, sore Quran. Nah, ini tandanya orang kekasih Allah. Kalau mau tangan pegang Quran, tanda Allah cinta sama orang itu. Kalau tangan tidak mau pegang Quran, tanda Allah tidak suka sama orang itu. Bukan Anda yang tidak mau Quran, Allah yang tidak mau sama Anda. Bukan kita yang tidak mau, Allah tidak pilih. Tengok ayat dalam surah At-Takwir, alasannya ya. Tengok ayat alasan apa yang saya ngomongkan ini adalah surah At-Takwir. Katanya di sini, in wa illa dzikrul alamin liman syaa minkum istaqim. Fa aina tazhabun? Ayat 26. Kamu mau kemana lagi? Kama ka paile. Fa aina tazhabun? Turidu bihi ke. In huwa illa dzikrul alamin. Quran ini peringatan untuk insan seluruh dunia. Bacalah Quran, itu maksudnya ini. Bacalah Quran, berinteraksilah dengan kalamullah. Tapi liman syaa minkum yastaqim. Quran ini untuk orang yang mau istiqamah. Ini ada jaminan. Yang mau dia istiqamah, Allah akan kasih dia Quran. Tapi wa ma tasyauna illa yasha Allah rabbul alamin. Tetapi kuncinya, kalau orang itu dipilih Allah, barulah mau. Kalau Allah tidak pilih, dia takkan mau. Kuncinya kehendak Allah, pemilihan Allah. Jadi kembali kepada apa yang dikatakan tadi, kita ingatlah yang hidup kita ini sementara, si basahnya akan berakhir. Kita mesti siap-siap sebelum datangnya panggilan ajal ya. Sudah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbum fillah, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wardana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatika wa mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.